Hai, kita ketemu lagi dan kita masih bahas seputar center human design gitu ya. Dan kita mau bahas center apa sekarang? Center yang ketiga yaitu throat. Oke, tenggorokan ya. Di tenggorokan ya. Oke, Jadi apa itu? kalau head itu untuk ide, inspirasi, pertanyaan, terus kemudian ajna untuk mengelolanya, menganalisa, mengkonsep. Nah, throat ini adalah bagian manifestasi. Karena throat ini yang akan mewujudkan baik itu dalam bentuk perkataan, komunikasi verbal, ataupun sesuatu yang terlihat gitu ya, entah itu karya, entah itu tindakan, entah terwujud itu gitu ya, apapun gitu. Jadi itu yang menyalurkan gitu ya. Nah, seperti biasa keterangan open dan saya nyala ini itu udah ya, pasti. define dan undefined itu ada di pertama banget di head ya keterangannya. Ya, kamu nyala banget. Udah tahu nih. Jadi karena throat ini cakra untuk mengkomunikasikan, untuk mengekspresikan gitu ya, mengekspresikan diri, mengekspresikan ide gitu ya. Jadi kalau throat yang define, ya biasanya orang-orang yang throatnya define itu bisa dibilang tidak ada masalah dengan mengekspresikan dirinya. Dia bisa mengekspresikan dirinya kapanpun dia merasa oke, ini perlu, ini timingnya gitu ya. Nah nanti untuk itu bisa dipadukan dengan seperti biasa ya, strategi dan inner authority itu untuk timing yang lebih tepat gitu ya. Nah tapi intinya orang-orang dengan throat define ya mereka akan bisa mengekspresikan dirinya dengan baik gitu kan. Dan biasanya orang-orang throat define ini punya suara yang entah gimana tuh, entah berwibawa, entah apa ya, memang mudah untuk didengar gitu, mudah untuk mengekspresikan dirinya juga. Itu kalau suaranya yang empuk gitu. Atau suaranya ya kalau nggak empuk, pokoknya punya nuansa suara yang didengar tadi itu ya, benar ya. Yang unik gitu ya, yang unik dan bisa didengar. Karena gitu gue ya. sering dibilang suara bapak kayak penyiar radio gitu ya. Suara saya kayak apa? Gak tahu. Saya juga nyala soalnya, tapi kayaknya cempreng ya. Oke, lanjut. Nah, dan karena yang define ini sifatnya adalah men-sharingkan gitu ya, secara energi gitu ya, dia yang akan orang-orang dengan throat nyala ini yang akan memberi dorongan ke lingkungan sekitarnya untuk juga bisa mengekspresikan diri mereka. Terutama orang-orang yang untuk ya orang-orang yang throatnya open atau putih. Gitu ya. Ya. Jadi yang throat ini memang akan singkat karena intinya throat ini memanifestasikan aja. Oh, ada perbedaan nggak kalau yang nyala sama yang ini? Nah, kalau untuk yang undefined, throat yang undefined atau open, dia akan perlu dorongan dari luar pada saat mau mengekspresikan dirinya. Nah, seperti cakra open yang lainnya, pelajaran dari cakra-cakra yang open atau undefined itu adalah untuk memisahkan mana dorongan yang memang punya saya, mana dorongan yang dari luar. Karena kadang-kadang gini, biasanya ya, yang throatnya putih itu karena dorongan untuk ngomongnya itu nangkep. Apalagi kalau dipanas-panasin ya. Iya. Lo ngomong gitu. Habis ngomong nyesel. Iya. Jadi kadang-kadang dia ngomong sesuatu yang nggak mikir gitu kan, yang kayak nggak tahu kok, kayaknya pengen ngomong aja gitu. Jadi kadang-kadang misalnya nih orang yang sebelahnya throatnya nyala, dia pengen ngomong sesuatu tapi kayaknya dia tahan gitu kan. Nah itu tuh apa yang dia tahan somehow itu kayak ditangkap kan dorongannya sama orang yang di dekatnya yang throatnya putih. Nah akhirnya orang yang throatnya putih inilah yang bersuara, nyablak gitu kan, yang akhirnya dia yang ngomong gitu. Padahal dia sendiri, kenapa ya gue ngomong gitu? Nah itu bisa jadi sebetulnya orangnya sebelahnya nih yang pengen ngomong tapi dia nahan gitu. Kita kan bisa mempengaruhi orang sebetulnya ya. Saya kan nyala ya, terus gue pengen ngomong ini gitu ya. Ayo yang putihnya ngomong gitu ya. Ya bisa. Nah cuma ya balik ya Gia, yang putih tetap punya filter kan. Pada saat ada dorongan, kok saya mau ngomong ini,
Oke, wait dulu. Ini emang bener saya pengen mengkomunikasikan ini atau sebenarnya Lagi ditulari. enggak lah gitu. Kayaknya menurut gue nggak penting gitu kan. Jadi Ya. bisa memfilter dan tetap bisa memutuskan sendiri apa yang mau kita omongin, apa yang enggak gitu kan. Ya. Nah, cuma memang untuk throat yang orang-orang yang throatnya putih itu mungkin pada saat ingin mengekspresikan ide, inspirasi gitu ya. Kalau misalnya lagi mentok, lagi buntu, bisa ada di tempat yang rame gitu, misalnya kafe atau di mana, di taman gitu ya, karena energi itu kan berkomunikasi nggak perlu kenal ya. Berseliweran ya. Selama kita ada di tempat yang ramai, energinya itu nyampe Saling ya, silang ya. saling ngalir gitu. Biasanya dia akan lebih mudah untuk berekspresi, untuk menuangkan apa yang ada di ide, inspirasi dan kepalanya itu jadi sesuatu yang jadi karya gitu biasanya. Nah, terus dan juga ini untuk orang yang throatnya putih karena dia cenderung nangkep kan, jadi biasanya apa tuh voice actor, terus orang-orang yang bisa menirukan suara orang gitu. Jadi mereka impersonate. Impersonate tapi yang suara ya. Suara. Ya, yang niruin ada suaranya Pak Presiden. Iya, bisa mirip. Ya, terus penyanyi-penyanyi gitu ya, itu ya. Itu biasanya throatnya putih. Jadi mereka mudah menyesuaikan dengan intonasi, suara lawan bicaranya. Jadi bisa jadi orang yang throatnya putih itu juga membuat lawan bicaranya tuh nyaman karena mirip gitu kan. Jadi biasanya mereka kalau ngobrol, orang kok berasa enak aja ya ngobrol sama ini gitu. Jadi sama-sama bisa enak diajak ngobrol tapi dengan alasan yang berbeda gitu kan. Kalau yang tadi yang define itu karena somehow kok memang pengen didengar gitu kan. Tapi kalau yang putih karena orang nyaman dan akhirnya bisa ngeblend gitu. Tinggal tahu aja ya cara memakainya dan mengelolanya. Iya. Oke. Baru 3 nih center gitu, itu aja udah makin seru ya gitu, apalagi digabung dengan puzzle yang lain, signature, terus inner authority dan tadi ya, untuk tahu timing yang tepat kapan untuk mengkomunikasikan dan mengekspresikan diri. Nah, kalau teman-teman mau lihat secara holistik human design-nya, silahkan klik aja di link deskripsi, nanti teman-teman bisa ngobrol-ngobrol bareng kami. Di Lompatan Hidup juga ada webinar setiap hari Kamis gitu ya. Cek human design secara komplit juga ada di link di description gitu ya. Silakan cek aja di description, klik aja link yang teman-teman butuhkan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you, bye bye. See you.